Terima kasih pada rekan-rekan media apa yang sudah beredar bahwa nama saya dan Pak Lurah Pak Dede ini Sukamakmur ini tentunya itu adalah salah satu, kalau menurut saya ya, itu adalah fitnah ya. Karena kenapa? Saya melakukan pekerjaan itu atas dasar pekerjaan yang dilakukan Pemprov Jawa Barat. Itu adalah normalisasi Kali SS Pasir Panggang. Di mana yang saya sudah lakukan itu semuanya berdasar ya, karena dari pihak PJT dan BBWS itu sudah bekerja sama melimpahkan kepada Pemprov Jabar itu ya. Nah di situ ada tuduhan bahwa saya itu melakukan pengerusakan ya. Pengerusakan dari mana? Saya itu bekerja itu berdasarkan fakta-fakta yang dimiliki oleh PJT maupun BBWS itu ya, menurut peta dan data-data tanah mereka gitu. Saya tidak merasa bahwa saya itu melakukan pengerusakan tanah dia yang diklaim oleh ahli waris gitu. Dan saya juga sudah berupaya apa yang dia miliki, salah satunya SPPT itu, bahwa letaknya itu bukan di situ ya gitu. Makanya kenapa saya berani, dan di situ udah jelas pada tahun 1967 itu kali itu sudah ada, masih ada buktinya batu itu ya itu. Makanya di sini saya sebagai pelaksana petugas ya yang mengawal apa yang diperintahkan oleh Pemprov Jawa Barat itu agar mengawal semua pekerjaan. Karena kenapa? Walau bagaimanapun saya ini adalah aparatur pemerintahan yang paling bawah. Tentunya ini program untuk kebaikan masyarakat Kabupaten Karawang. Saya ini harus ikut andil ya dalam mengawasi dan pengawasi dalam pekerjaan tersebut. Apa yang dilakukan oleh Pemprov selama ini? Yang pertama adalah normalisasi SS Pasir Panggang. Yang kedua, pembongkaran bangli-bangli yang ada di Tol Karawang Barat. Intinya itu semuanya tujuannya itu untuk berbenah ya, dan menata kota Kabupaten Karawang supaya bersih, indah, ya enggak? Nah itu tujuannya. Nah di sini saya ini katanya ini ya dilaporkan kepada KPK menyebut nama saya bahwa saya dan Pak Lurah Dede ini adalah pelaku korupsi gitu kan? Ya enggak? Nah ini sedangkan pekerjaan ini baru diawali sekarang, belum selesai, ya enggak? Kalau saya sifatnya itu adalah saya membantu ya program Provinsi Jawa Barat karena adanya di wilayah saya dan Pak Lurah Dede. Itu ya. Kalau menurut saya apa yang ditujukan kepada saya tentunya sudah merugikan ya enggak nama baik saya. Makanya saya di sini akan tegas. Karena kalau tidak ada tindakan tegas, ini akan muncul lagi. Ketika pemerintah itu melakukan pembangunan, pasti akan muncul permasalahan ini. Makanya di sini saya akan melaporkan orang tersebut yang menyebut nama saya dan melaporkan saya perbuatan pengerusakan. Saya akan laporkan. Saya tidak merasa ya di pengerusakan, saya tidak merasa. Yang merusak itu malahan ditata tanahnya PJT dan BBWS. Semua ada bukti-buktinya. Terus saya tadi disangka lagi katanya ini korupsi. Pekerjaan aja baru mulai. Ya enggak? Gitu. Kalau saya sebagai pemerintahan yang paling bawah, tentunya saya harus mengikuti dan mengawasi pekerjaan-pekerjaan tersebut. Karena walau bagaimanapun ini untuk kepentingan bersama masyarakat Kabupaten Karawang. Tentunya kita sebagai ya pemerintah yang paling bawah itu harus menyambut baik ya. Makanya saya sudah memberikan kuasa hukum kepada tim Japis. Nah, barangkali ada kekurangan-kekurangan saya serahkan kepada tim Japis Jawa Barat istimewa ya. Oke. Untuk kuasa hukum Pak, bagaimana nih tanggapannya Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami dari tim Jabis Provinsi dan Karawang di sini ditemani oleh Kang Ujang, Bang Fontas dan Bang Iwan dan saya Syarif. Tentunya kami akan mendampingi dalam hal kepentingan hukum Mbak Lurah Jujun dan Lurah Dede berkaitan dugaan apa yang disangkakan. Tetapi ada diksi yang disampaikan bahwasannya ini langsung kepada tuduhan. Nah, secara etik dan dalam koridor hukum ini sudah tidak elok. Dan itu
disiarkan dalam medsos, disampaikan tuduhan langsung, bukan dugaan. Tentunya nanti kami dengan tim akan mengambil langkah hukum sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Lurah Jujun, karena ini bagian daripada program pemerintah di tingkat provinsi dan ini baru dimulai, belum selesai. Mungkin silakan ditambahkan Bang Potas atau Bang Iwan. Baik, rekan-rekan mania tambahan ya. Betul, kita juga sudah analisis terkait masalah statement yang di media ya. Perlu juga dipahamin ya, Pak Gubernur juga melaksanakan program ini sudah ada MOU ya dengan Pemprov Jawa Barat, PJT, Jasa Marga, dan BBWS dan Kabupaten Karawang. Di dalam MOU itu sudah jelas bahwa semua pelaksanaan yang namanya baik normalisasi, baik terkait masalah penataan untuk ketertiban keindahan yang ada di Karawang Barat itu dilaksanakan oleh Pemprov Provinsi, sudah jelas. Jadi apapun yang dikatakan saudara kita Pak Ilyas itu tidak ada yang namanya bahwasanya Pak Gubernur itu melakukan kewenangan secara pribadi, itu tidak jelas, tidak mendasar lah ya. Itu dulu yang perlu harus disampaikan sama kita. Kedua, terkait masalah yang adanya surat terkait masalah tidak ada sosialis itu salah benar. Kami tim Jabis, tim Jabar Istimewa mendampingi selalu Pak Lurah dan kita juga sudah menanyakan semua masyarakat yang berdampak ya dengan pembongkaran itu, mereka juga sudah menerima surat sosialisasi dari Provinsi Jawa Barat. Ada surat 3 kali disampaikan supaya ini semua yang namanya bangli, bangunan liar yang tidak mempunyai izin, yang menempatkan tanah negara segera harus ditertibkan dan dikembalikan lagi fungsinya seperti semula. Tapi walaupun begitu, Pak Gubernur itu cukup bijak. Beliau walaupun sebenarnya bangunan-bangunan liar, baik yang namanya bangunan yang berdiri di BBWS atau PJT, beliau juga selalu memberikan suatu ya yang namanya baiklah ya ke Kariman ya. Dikatakan ada bantuan lah buat yang pemilik itu. Jadi saya rasa semua juga masyarakat, hampir semua rata-rata masyarakat yang berdampak itu merasa senang dan puas gitu. Dan bukan hanya segitu saja. Dari Pak Gubernur juga ada kebijakan bahwa beberapa orang yang tidak mampu juga akan disiapkan nanti lahan-lahan untuk dialokasikan ya, direlokasi gitu ya Pak Lurah ya. Itu sudah dilaksanakan. Jadi kami menurut kami, saudara kita, teman kita ini yang namanya Pak Ilyas ini tidak mendasar. Perlu juga kita pahamin ya. Pak Ilyas ini kan sosok yang namanya seorang praktisi hukum dan ketepatan beliau juga sebagai penerima kuasa yang melaporkan adanya perusakan. Ini ada irisannya lah ya dengan adanya kekecewaan beliau dengan klien beliau yang melaporkan Pak Lurah dengan Pak Lurah Dede ini ke Polres ini kayaknya ada irisan ya, ketidakpuasan, ketidaksenangan ya. Jadi kalau kita sebagai praktisi itu jangan kita membuat suatu perasaan benci, harus ada dengki ya, tidak boleh seperti itu, harus sesuai dengan koridor lah ya, harus sesuai dengan hukum lah. Jadi jangan sampai ada pun perjuangan-perjuangan dari sisi untuk kepentingan masyarakat itu kalau dibuat dengan perasaan ada kebencian secara pribadi, itu tidak bagus lah sebagai kita sebagai praktisi hukum. Makanya kami berharap rekan kita yang namanya saudara Ilyas stop untuk memberikan klaim-klaim ini terkait masalah media sosial. Dan betul kata rekan saya Pak Sarifudin, ya kami juga tidak akan tinggal diam. Kami akan melakukan langkah hukum nanti ke depannya. Nanti seperti apa kita harus menunggu ini arahan, karena kami sudah menerima kuasa daripada Pak Lurah Junedi dan Pak Lurah Dede ya. 8 advokat. Kita sudah membentuk 8 pengacara. Kita sudah berkolaborasi dengan pengacara dari Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Itu mungkin tambahan dari saya ya. Kalau untuk kaitannya ini Bang soal laporan gubernur ke KPK itu gimana Pak? Dari Javis sendiri gimana itu Bang? Udah ada obrolan dengan gubernur soal itu atau gimana? Baik, saya jawab langsung. Ini berkaitan ini kalau Pak Gubernur sementara sebagai pemangku wilayah Jawa Barat tentunya diam. Tapi di sini disebutkan bahwa Pak Lurah Jujun dan Pak Lurah Dede adalah bagian yang dituduhkan oleh mereka melakukan suatu tindak korupsi gitu. Jadi ini terlepas dari Pak Gubernur, kami akan melakukan upaya hukum berkaitan apa yang dituduhkan oleh saudara Elyasa terhadap Pak Lurah Jujun dan Pak Lurah Dede. Mungkin Ojang silakan ya. Saya tambahkan, saya kembali tadi menyambung dari Bang Pontas tadi bahwa kegiatan normalisasi SS yang ada di Pasir Panggang, termasuk juga penertiban bangli-bangli di sepanjang interchange Karawang Barat sampai dengan flyover,
itu adalah sekarang sudah menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat karena kemarin sudah dibagi tugas. Dan itu adalah sesuai dengan aturan, tidak melanggar aturan, sesuai dengan konstitusi ya. Dasarnya adalah aturan undang-undang ya, baik nomor 7 2004 dan lain sebagainya. Yang selanjutnya bahwa ini adalah kewenangan Gubernur Jawa Barat melakukan atau melaksanakan dengan hak diskresi, ya kan? Hak diskresinya Gubernur Jawa Barat karena melihat ada keterlambatan, ada lambannya sisi normalisasi dan sisi penertiban bangli-bangli yang ada di Kabupaten Karawang, maka pemimpin daerah mempunyai kewenangan penuh untuk mengambil alih itu, dan itu tidak melanggar aturan, sesuai dengan aturan. Dan ini sudah bekerja sama, sudah berkolaborasi, baik itu dengan PJT, BBWS, termasuk PUPR Provinsi, termasuk PUPR Kabupaten, Jasa Marga, termasuk juga TNI Polri, gitu ya, dengan Pol PP. Dan inilah yang menjadikan dasarnya bahwa ini adalah ditertibkan. Yang terpenting adalah bahwa apa yang dikatakan Pak Sarip dengan Bang Pontas tadi, bahwa ini sudah dikasihkan surat peringatan, baik oleh PJT maupun dari Satpol PP, kan gitu ya. Mereka sudah diberikan waktu. Karena ini tanah negara, apabila diperlukan oleh negara untuk kepentingan umum, maka yang menempati itu harus memberikannya secara sukarela lagi. Kan itu ada di surat izin pemanfaatan lahan sementara. Mungkin untuk laporan balik nanti itu atas nama Pak Lurah atau nanti kita akan mengambil langkah hukum atas nama klien kita, baik Pak Lurah Jujun dari Kepala Desa Wadas, termasuk juga Pak Lurah Diri dari Desa Sukamakmur. artinya untuk gubernur sendiri enggak Pak ya? Gubernur enggak, karena ini tidak bisa terpisahkan, bagian daripada yang disebutkan tadi, gitu ya, karena sudah disangka korupsi dan lain sebagainya, ya itu. Nah, jadi hal-hal seperti itulah. Nah, kalau bicarakan lagi itu menggunakan abuse of power itu tidak ada. Yang ada hak diskresi mereka dengan tegas, sesuai dengan etikanya, sesuai dengan kebijakannya, sesuai dengan kearifannya. Kenapa seperti itu? Karena di sini ada namanya boleh dikatakan uang kebijakan lah ya, kebijakan dan sebagainya. Sebetulnya tidak ada di dalam aturan, gitu. Tetapi gubernur tidak mungkin untuk menyengsarakan rakyatnya. Kan itu sambil menunggu relokasi, ada juga yang tidak mau direlokasi, ada juga dibuatkan rumah panggung, kan begitu ya Pak Lurah kalau nggak salah nih, ya. Jadi ada beberapa pilihan. Menambahkan sedikit, mungkin ini perlu diluruskan bahwasannya ini bukan penggusuran tapi penertiban. Ini langkah preventif yang dilakukan oleh gubernur melalui hak diskresinya supaya tidak terdampak oleh banjir ke depannya. Jadi gini, saya tambahkan ya tadi. Ini sebenarnya bukan penggusuran. Kalau penggusuran itu setahu saya itu tanah milik sendiri, ya enggak? Ini kan tanah negara. Sekarang mau dipakai lagi oleh negara. Wajar dong. Nah, ini sebenarnya ini ada tahapan-tahapan. Yang pertama itu pendataan warga yang menempati di tanah negara tadi di SS Pasir Panggang. Ya. Yang kedua itu kita rapat ini di kecamatan sampai 3 kali. Ya. Yang pertama ini pendataan itu yang dilakukan oleh pihak PJT, pihak pemerintahan desa, pihak SDA Provinsi Jawa Barat. Nah, setelah itu baru penetapan dilakukan di kecamatan, ya. Di kecamatan 3 kali rapat, di Pemda juga 2 kali rapat ini tentang pembahasan pekerjaan normalisasi SS Pasir Panggang termasuk akses tol Karawang Barat. Itu ya. Nah, itu. Saya tambahkan ya, pada intinya klien kami Pak Lurah Jujun dengan Pak Dede sudah dilaporkan ke KPK dengan korupsi. Mbak ini terlalu dini karena pekerjaannya belum selesai. Dan ini ada unsur pencemaran nama baik, maka kami dengan tim akan segera melaporkan balik terhadap pelapor. Tambahnya satu, yang paling penting ini, bahwa ini adalah dilakukan sebagai tindakan kebijakan Gubernur Jawa Barat, tidak bisa dilaporkan kepada KPK secara aturan undang-undang. Yang ada itu adalah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri, ya. Berbeda kebijakan dengan yang lain-lain sebagainya. Iya. Itu mungkin. Rekan-rekan media juga harus tahu ya, kemarin minggu-minggu kemarin kan sudah ada ya kesepakatan yang di Pemda Karawang ya terkait masalah yang namanya pekerjaan yang ada di Karawang. Jelas bahwasannya Karawang Barat itu tanggung jawabnya provinsi. Karena tanggung jawabnya provinsi, wajar Pak Gubernur harus turun. Jangan sampai nanti pelaksanaan yang namanya
adanya suatu kebersihan, keindahan dan normalisasi ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, kan begitu, ada kendala lah, ada permasalahan. Maka dari itu kalau terkait masalah kesepakatan itu sudah dilakukan di Pemda Karawang, maka kewenangan Pemprov provinsi lah yang akan terjun. Nanti setelah di Karawang Timur, kalau nggak salah itu Kabupaten Karawang ya nanti tinggal lihat lagi, kita lihat nanti ya. Jadi itu dasarnya kenapa provinsi yang harus sampai juga Satpol PP yang provinsi yang harus terjun. Karena itu dia anggaran dari provinsi. Untuk aturan lahan interchange Karawang Barat ini udah pengalihan ke provinsi sekarang, Bang. Ya itu yang tadi saya bilang, bahwa kan sudah ada MOU Jasa Marga, PJT, BBWS, ya Bina Marga sama Pemkot Karawang, pemerintah Kabupaten Karawang. Dan MOU tersebut jelas bahwa semua yang namanya anggaran untuk perbaikan atau mengembalikan fungsi dan untuk memperindah muka Karawang ini loh, muka Karawangnya ke orang Barat ini akan dianggarkan oleh provinsi. Jadi begini, ya saya tegaskan lagi, ini kan pekerjaan ini menggunakan uang negara, benar nggak? Ya, pekerjaan itu yang dilakukan oleh pemerintah, ya nggak? Nah, intinya saya ini sekarang ini, kalau ini dibiarkan, khawatir ke depannya ketika pemerintah, ya pemerintah daerah, provinsi, pusat itu selalu akan ada gangguan ya tentang pekerjaan itu ya. Makanya di sini saya akan harus tegas melaporkan biar semuanya tahu siapa sih yang benar atau yang salah. Itu tujuan saya ya. Itu. Ada tambahan? Cukup. Terima kasih ya. Tinggal makan. Siap. Cek, Komandan.